bersama di dalam rangka kita untuk mengimplementasikan yang namanya modul ajar yang akan kita pelajari pada malam hari ini, dan tentunya teman-teman semua, Bapak Ibu, kami harapkan juga bisa berpartisipasi aktif dalam kaitannya dengan optimalisasi penyusunan modul ajar di dalam kurikulum Merdeka Belajar pada malam hari ini. Oke, tidak perlu berlama-lama Bapak Ibu, saya ingin melihat kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon silahkan boleh menulis di kolom chat dari mana Bapak Ibu semua. Adakah yang terjauh di mana ini? Adakah yang dari timur? Solo, Jember, Gorontalo, Bekasi, Yogyakarta, Wonogiri juga ada. Medan, Pontianak, Bali. Alhamdulillah. Luar biasa Kak Nisya, ini kuota untuk Zoom yang kita sediakan 1000. Alhamdulillah dalam waktu 8 menit saya hitung tadi, dalam waktu 8 menit sudah full Kak, sudah penuh Kak. Kemudian teman-teman, Bapak Ibu yang lain silakan bisa bergabung, yang belum sempat digabung di Zoom bisa bergabung di channel YouTube. Nanti sudah kita berikan link YouTube-nya, silakan Bapak Ibu untuk bisa bergabung di link YouTube apabila belum bisa masuk di Zoom-nya. Wah, ini ada Banten, ada Lampung, ada Ambon. Oke, Bapak Ibu, terima kasih semua atensinya. Terima kasih. Oh, dari Papua juga ada Kak. Cianjur, Jawa Barat, Wonosobo. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan share screen untuk materi kita pada kesempatan malam hari ini. Sudah masuk Bapak untuk share screen-an. Sudah bisa dilihat di layar monitor Bapak Ibu? Ya, sudah. Ya, terima kasih. Oke Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita pada hari ini akan belajar mengenai optimalisasi penyusunan modul ajar di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Yang mana pada kesempatan hari ini kita akan mengambil topik tentang pengenalan kurikulum Merdeka Belajar dan menyiapkan mindset pendidik Merdeka Belajar. Yang mana ini nanti diklat nasional selama 40 JP ini nanti akan kita ikuti selama 5 hari, mulai hari ini, hari pertama di tanggal 26 sampai tanggal 30, yang mana nanti teman-teman kami, ada Ibu Destari, ada Bapak Haidir yang akan bergantian memberikan materi untuk berbagi ilmu kepada Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, nah ini profil saya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nisya. Nama saya Irawan, Bapak Ibu, saya berasal dari Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dan ini kesibukan saya sebagai pengelola dari KB Raudatul Ilmi di Wonogiri. Kemudian saat ini saya tercatat masih sebagai asesor akreditasi Ban PAUD dan PNF. Kemudian sejak tahun 2021 kemarin kami alhamdulillah diberi amanah untuk mengemban tugas sebagai fasilitator pelatih ahli program sekolah penggerak. Kemudian saya juga sebagai salah satu founder Rumah Kreatif Institute yang bergerak di bidang pelatihan dan juga diklat-diklat untuk pendidikan. Kemudian praktisi pendidikan dan narasumber di berbagai kegiatan, workshop, seminar, dan juga lain-lain. Dan ini nomor handphone saya, Bapak Ibu, silakan dicatat 0852 96118670. Silakan Bapak Ibu bisa mencatat, kemudian nanti bisa saling bertegur sapa dengan saya untuk menindaklanjuti mungkin ada sesuatu hal yang mungkin memang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu semua. Baik teman-teman, kita akan mulai. Sebelum kita masuk ke modul ajar yang akan kita pelajari bersama, ini saya ambilkan dari sumber dari Kemendikbud tentang pedoman pelaksanaan kurikulum merdeka di pendidikan PAUD dasar maupun menengah yang memang akan
saat ini sudah kita pelajari semua, implementasi kurikulumnya juga sudah kita jalankan, hingga nanti di tahun 2024 sebelum kurikulum Merdeka itu nanti disahkan oleh Mas Menteri, nanti sekiranya Bapak Ibu semua di dalam melaksanakan pedoman-pedoman tentang kurikulum Merdeka, mulai dari kerangka dasar, struktur kurikulum, CP atau capaian pembelajaran, kemudian perangkat ajar, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ada juga pembelajaran asesmen, KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan, mekanisme serta evaluasi semua akan dipelajari Bapak Ibu. Akan dipelajari yang mana nanti secara bertahap akan dilaksanakan oleh Diklat Online. Jadi Bapak Ibu silahkan untuk terus selalu bersama-sama Diklat Online di dalam rangka mengikuti perkembangan-perkembangan maupun mengikuti diklat-diklat yang disediakan oleh teman-teman dari Diklat Online. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya tentang materi pembelajaran kita pada hari ini, itu adalah tentang optimalisasi penyusunan modul ajar di dalam kurikulum Merdeka Belajar, yang mana nanti modul ajar ini merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran untuk mencapai yang namanya CP atau capaian pembelajaran. Nah, ini kerangka dasar kurikulumnya Bapak Ibu bisa dilihat di layar monitor Bapak Ibu semua tentang kerangka dasar kurikulum. Ini ada struktur kurikulum, kemudian ada capaian pembelajaran atau CP, kemudian ada yang namanya prinsip pembelajaran dan asesmen. Asesmen ini berupa penilaian yang mana nanti bisa dilihat ataupun diimplementasikan di dalam lembaga atau satuan sekolah Bapak Ibu semua. Jadi tujuan pendidikan nasional sudah ada pedomannya, mulai dari profil pelajar Pancasila, standar kompetensi lulusan atau SKL, dan standar isi. Ada 8 standar yang memang masuk ke dalam standar nasional Indonesia untuk di bidang pendidikan. Kemudian nanti perangkat ajar itu sendiri akan terdiri dari teks pembelajaran, kemudian modul ajar, kemudian panduan proyek profil pelajar Pancasila, juga kurikulum satuan pendidikan atau KOSP. Nah, ini Bapak Ibu jenjang mulai dari PAUD sampai SMA bahkan SLB, semua struktur kurikulumnya sudah diberikan panduan dari Kemendikbud. Ketika kami kemarin mengikuti diklat untuk penguatan pelatih ahli atau sekarang disebut fasilitator, untuk gelombang pertama kemarin namanya pelatih ahli Bapak Ibu. Namun untuk gelombang kedua pelatih ahli pelatih ahli program sekolah penggerak itu berganti nama menjadi fasilitator sekolah penggerak. Jadi semua hal terkait dengan sekolah penggerak itu sudah diberikan bimbingan teknisnya kepada masing-masing fasilitator. Sehingga beliau-beliau nanti insya Allah bisa berbagi peran dengan Bapak Ibu semua untuk berbagi ilmu di dalam menerapkan yang namanya implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini Bapak Ibu mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, semua sudah terdokumentasikan, semua sudah menjadi pedoman, semua sudah ada di dalam struktur kurikulum. Dan ini Bapak Ibu untuk capaian pembelajaran, sebelum kita masuk ke modul ajar nanti ada yang namanya capaian pembelajaran, yang mana capaian pembelajaran ini merupakan kompetensi pembelajaran yang memang harus dicapai oleh siswa kita, peserta didik kita, pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan atas. Dan CP ini memuat sekumpulan kompetensi Bapak Ibu, yang mana kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif di dalam bentuk narasi. CP untuk bimbingan konseling disebut juga sebagai capaian layanan.
Kemudian capaian pembelajaran untuk PAUD, SD, SMP, SMA dijabarkan di dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen maupun perbukuan. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita lihat mulai 2020 kemarin sudah kita terapkan yang namanya kurikulum Merdeka Mengajar. Bapak Ibu bisa download juga modul ajarnya, kemudian asesmennya di dalam PMM atau platform Merdeka Mengajar, yang mana semuanya mulai dari jenjang PAUD, SMP, SMA, semuanya sudah ada di dalam PMM tersebut, Bapak Ibu. Kemudian yang terkait dengan pembelajaran asesmen atau penilaian, yang keterkaitan antara kurikulum pembelajaran dan asesmen, kemudian prinsip pembelajaran dan asesmen, perencanaan, serta pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, serta pengolahan hasil asesmen dan pelaporan kemajuan belajar, semuanya sudah diterangkan. Semuanya sudah diberikan di dalam pedoman-pedoman yang diberikan oleh Kemendikbud. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dan asesmen juga diatur di dalam panduan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen maupun perbukuan. Begitu Bapak Ibu. Jadi perencanaan serta pelaksanaan pembelajaran dan asesmen, kemudian pengolahan hasil asesmen atau penilaian, kemudian pelaporan kemajuan belajar anak, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan kriteria unjuk kerja, semua sudah dijabarkan. Sudah ada panduannya. Dan semuanya kita tinggal sebagai salah satu insan pendidikan, kita tinggal mengunduh ataupun mempelajari panduan-panduan yang sudah diberikan oleh Kemendikbud tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, salah satu tema yang mungkin sampai saat ini sangat hangat sering kita dengar tentang P5 atau penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana mulai dari tingkatan atau jenjang PAUD sampai SMA ini sudah memiliki tema utama proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Yang mana proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini merupakan kegiatan pembelajaran yang memang berbasis proyek yang diampu oleh beberapa guru di dalam satu tim, dan kegiatan ini pun bertujuan untuk menguatkan upaya pencapaian seperti perencanaan dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian pengolahan hasil asesmen P5, kemudian juga pelaporan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Begitu Bapak Ibu. Kemudian tentang perangkat ajar yang akan kita pelajari malam hari ini, tentang perangkat ajar yang mana kita akan lebih spesifik untuk mempelajari yang namanya modul ajar, yang mana modul ajar ini merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti akan kita bahas tuntas untuk hari yang pertama ini tentang pengenalan kurikulum Merdeka Belajar dan menyiapkan mindset pendidik Merdeka Belajar, serta nanti akan berbagi sedikit tentang yang namanya modul ajar. Sebelum besok teman-teman kami di hari kedua sampai kelima itu juga belajar atau memberikan pemahaman materi tentang modul ajar yang akan kita ikuti besok hari. Kemudian perangkat ajar ini merupakan berbagai bahan ajar yang memang digunakan oleh guru maupun pendidik di dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Dan perangkat ajar ini meliputi ada yang namanya buku teks, kemudian modul ajar, ada juga video pembelajaran, serta bentuk-bentuk lainnya. Dan pendidik hanya dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber di dalam 1 tahun ajaran. Kemudian yang berikutnya mengenai KOSP Bapak Ibu, kurikulum operasional satuan pendidikan, yang mana ini berpusat pada peserta didik atau pada murid, dan KOSP ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran yang memang harus memenuhi tentang keragaman potensi, kemudian kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar,
serta kepentingan peserta didik. Kemudian di dalam KUSP ini ada juga salah satu unsur yang sangat erat kaitannya dengan yang namanya kontekstual, yang mana menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik, serta konteks sosial budaya dan lingkungan. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berbagi ilmu, belajar bersama, diskusi. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah memiliki kemampuan, sudah memiliki kompetensi berdasarkan dari pembelajaran yang Bapak Ibu miliki untuk kurikulum Merdeka Belajar yang tentunya pada kesempatan malam hari ini termasuk salah satu optimalisasi penyusunan modul ajar yang mana akan kita pelajari bersama-sama. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu tentang mekanisme implementasi kurikulum Merdeka atau IKM. Ini sudah banyak sekali dinas-dinas terkait maupun lembaga-lembaga pendidikan yang mengadakan bintek, mengadakan seminar, mengadakan workshop tentang implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian setelah mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu tentang implementasi kurikulum Merdeka, banyak teman-teman yang sudah menularkan kepada rekan-rekan mereka sesama guru ataupun pendidik. Sehingga nanti kita harapkan untuk implementasi kurikulum Merdeka ini bisa merata sampai nanti insya Allah di 2024 bisa semua sekolahan bisa menggunakannya. Nah, ini ada 3 opsi Bapak Ibu tentang satuan pendidikan yang memilih kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah menerapkan kurikulum Merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Nah, ini kolaborasi antara lembaga ataupun satuan pendidikan dengan pemerintah, yang mana pemerintah sudah menyiapkan beberapa perangkat ajar atau modul ajar untuk satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan kurikulum Merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan, yang mana di dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini dengan pengembangan berbagai perangkat ajar ini, satuan pendidikan memiliki kemampuan untuk mengembangkan berbagai modul ajar maupun perangkat ajar sehingga mereka memiliki ataupun dapat menghasilkan ragam main yang lebih banyak dan juga bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih kompleks daripada yang ke-1 ataupun kedua. Nah, setelah implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, nanti akan kita lanjutkan dengan yang namanya evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan, yang mana pelaksana kurikulum Merdeka ini adalah semua satuan pendidikan. Evaluasi ini dilakukan terhadap komponen pembelajaran pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama adalah kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari capaian pembelajaran, kemudian struktur kurikulum dan prinsip, kemudian pembelajaran dan asesmen. Kemudian yang kedua adalah tentang perangkat ajar yang terdiri dari buku teks pembelajaran. Kemudian ada modul ajar dan pembelajaran melalui proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Dan yang ketiga adalah tentang KOSP ataupun kurikulum operasional satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, semua hal terkait dengan evaluasi kurikulum pada satuan pendidikan ini semuanya terevaluasi, dilakukan terhadap komponen pembelajaran pada satuan pendidikan untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka, yaitu di tingkat kabupaten ada dinas pendidikan, kemudian ada komite satuan pendidikan, ada dewan pendidikan yang berkedudukan di kabupaten dan juga provinsi, kemudian ada masyarakat, yang mana masyarakat ini juga sangat diperlukan sebagai salah satu monitoring terhadap kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan kita. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak
Ki Hajar Dewantoro pernah mengutip suatu kalimat, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak di dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Dan maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, inilah Bapak Ibu pernyataan dari Ki Hajar Dewantoro, yang mana beliau ini termasuk salah satu bapak pendidikan kita yang sudah memberikan banyak sekali pelopor ataupun tonggak sejarah di zaman dahulu kala ketika pendidikan kita masih minim, dan Bapak Ki Hajar Dewantoro ini sudah memberikan begitu banyak masukan-masukan, arahan dan petunjuk maupun pikiran-pikirannya untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan modul ajar? Kita akan mulai memasuki yang namanya modul ajar nih Bapak Ibu. Silakan pilih ditulis di kolom chat masing-masing apakah yang dimaksud dengan modul ajar. Nah, ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menulis di kolom chat masing-masing apakah yang dimaksud dengan modul ajar. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali teman-teman kita, rekan-rekan kita, sesama pendidik, sesama guru, memberikan pengertian tentang modul ajar yang berbeda-beda. Namun pada intinya, modul ajar ini adalah salah satu perangkat ajar yang memang jenis perangkat ajar yang memuat tentang rencana pelaksanaan pembelajaran. Seperti RPP di kurikulum 13, bahwasanya untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran di dalam mencapai yang namanya CP atau capaian pembelajaran, modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memang sampai saat ini diberikan kepada semua insan pendidik maupun tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi guru harus membuat perencanaan sebagaimana proses pembelajaran tersebut akan berjalan dengan baik. Dalam kurikulum Merdeka, perencanaan ini disebut dengan modul ajar, yang mana merupakan sarana ataupun sarana pembelajaran yang di dalamnya berisikan tentang materi, kemudian metode pembelajaran, kemudian batasan-batasan tentang pembelajaran, serta cara evaluasi kegiatan pembelajaran yang memang sudah dirancang secara sistematis dan menarik untuk membantu mencapai kompetensi yang diharapkan. Begitu Bapak Ibu. Jadi modul ajar ini menjadi hasil implementasi dari yang namanya ATP atau alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan capaian pembelajaran sesuai dengan profil pelajar Pancasila sebagai tujuannya. Dan satuan pendidikan diberikan kebebasan atau keleluasaan di dalam membuat keputusan sesuai dengan angket penyusunan kurikulum mandiri Merdeka Belajar. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan juga kemauan dari guru satuan pendidikan tersebut dan juga tenaga kependidikan dan satuan pendidikan di dalam mengembangkan yang namanya operasional kurikulum di sekolah. Jadi Bapak Ibu, satuan pendidikan bisa memilih pilihan. Satuan pendidikan bisa memilih pilihan yang paling tepat atau yang paling relevan sesuai dengan kesiapan dan kemampuan satuan pendidikan tersebut atau sekolah tersebut. Menerapkan kurikulum mandiri Merdeka Belajar ini dinilai lebih efektif apabila memenuhi kebutuhan dengan optimal. Nah, ini Bapak Ibu, konsep dari modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media,
metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Jadi Bapak Ibu harus pahami bahwa satuan pendidikan ini bisa memilih pilihan yang paling tepat, bisa memilih pilihan yang paling relevan, sesuai dengan kesiapan dan kemampuan sekolah tersebut. Karena menerapkan kurikulum Merdeka Mengajar dinilai lebih efektif apabila memenuhi kebutuhan dengan optimal di sekolah tersebut. Jadi nanti kita harapkan Bapak Ibu yang saat ini sudah menggunakan modul ajar atau sekolahnya sudah masuk sebagai sekolah penggerak, pada umumnya modul ajar ini memiliki fungsi sama seperti RPP Bapak Ibu atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Hanya saja di dalam modul ajar ini terdapat sejumlah penyesuaian. Terdapat sejumlah penyesuaian yang memang diharapkan komponen modul ajar ini dibuat secara berurutan atau sistematis, serta disesuaikan dengan lingkungan sekolah dan karakter siswanya, sehingga nanti didapatkan capaian pembelajaran atau perkembangan yang optimal. Sehingga modul ajar di dalam kurikulum Merdeka ini yang merupakan perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru, di dalam merencanakan proses pembelajaran disesuaikan dengan capaian pembelajaran fase atau tahap perkembangan peserta didik. Bapak Ibu semua yang hebat yang saya hormati, di dalam modul ajar ini kurikulum Merdeka terdapat pilihan materi yang bisa dipelajari dengan tujuan pembelajaran serta materi yang berbasis dengan perkembangan jangka panjang. Dan pembuatan modul ajar ini membantu guru di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga lebih optimal. Jadi Bapak Ibu ketika nanti suatu saat panjenengan semua akan membuat modul ajar, sesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan sekolah panjenengan. Sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan keinginan, ataupun karakteristik dari siswa atau peserta didik di sekolah atau lembaga pendidikan Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan alur tujuan pembelajaran atau ATP di dalam kurikulum Merdeka sendiri, ATP ini atau alur tujuan pembelajaran ini merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang sudah disusun secara sistematis, sehingga logis di dalam mencapai yang namanya fase capaian pembelajaran secara utuh dari fase awal hingga akhir. Kemudian di dalam membuat modul ajar, guru harus memenuhi beberapa komponen, yang mana komponen-komponen ini disesuaikan oleh pendidik sesuai dengan kebutuhan yang ada di lembaga atau satuan pendidikan tersebut. Jadi Bapak Ibu untuk konsep modul ajar yang mana akan kita pelajari mulai dari awal hingga akhir, bagaimana cara membuat modul ajar yang baik, bagaimana cara penyusunan modul ajar, kemudian cara penyampaian kepada peserta didik, kepada siswa-siswa kita, semua akan kita pelajari. Dan dalam membuat modul ajar ini memang guru dituntut untuk memenuhi beberapa komponen-komponen yang memang harus ada di dalam modul ajar tersebut. Nah, Bapak Ibu, terdapat 3 komponen penting di dalam modul ajar, di dalam kita menyusun yang namanya modul ajar. Nanti di akhir sesi Bapak Ibu akan kami berikan contoh cara pembuatan modul ajar atau modul ajar yang sudah jadi yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta karakteristik siswa atau peserta didik. Bapak Ibu yang terhormat, ini komponen modul ajar terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah informasi umum. Kemudian yang kedua adalah komponen inti. Dan yang ketiga adalah komponen lampiran. Nah,
masing-masing dari beberapa komponen modul ajar ini terdapat beberapa unsur-unsur yang memang harus jadi panduan Bapak Ibu guru di dalam menyusun yang namanya modul ajar. Ketika mindset kita sudah tahu, oh ini modul ajar yang akan kita buat dengan tema apa, dengan topik apa, sehingga nanti ke depan ketika kita membuat modul ajar, bagian-bagian utama tentang informasi umum, komponen inti, maupun komponen lampiran, semua termaktub di dalam modul ajar tersebut. Dan kita bisa menjadikan modul ajar ini sebagai bahan pembelajaran bagi siswa kita, bahan pembelajaran bagi peserta didik kita, sehingga nanti ada runtutan peristiwa, mulai dari awal hingga akhir, sehingga modul ajar ini dapat terimplementasikan secara maksimal. Oke Bapak Ibu, kita akan mempelajari yang modul pertama, yaitu adalah komponen informasi umum tentang modul ajar. Tadi yang pertama adalah informasi umum. Nah, kaitan berikutnya adalah ini Bapak Ibu, informasi umum tentang modul ajar. Yang mana komponen di dalam informasi umum modul ajar ini ada beberapa komponen yang memang harus disediakan atau harus dimengerti oleh Bapak Ibu guru semua. Yang pertama adalah tentang identitas modul. Nah, identitas modul atau komponen pertama ini yang harus ada di dalam modul yaitu tentang identitas modul. Identitas modul ajar ini terdiri dari nama penyusun modul. Nama penyusun modul bila bisa salah satu guru atau pendidik. Kemudian tahun penyusunan modul. Nah, tahun penyusunan modul ini, tahun berapa modul ini dibuat? Apakah tahun pembelajaran 2021-2022 atau 2022-2023? Sesuaikan dengan tahun ajar atau tahun pembelajaran masa sekolah kita. Kemudian ada institusi penyusun. Institusi ini artinya adalah satuan pendidikan kita atau sekolah kita. Nah, di identitas modul ini, satuan sekolah ini wajib harus ada di dalam yang namanya modul ajar. Kemudian ada jenjang sekolah. Jenjang sekolah ini bisa Bapak Ibu tulis mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP maupun SMA, bahkan juga di sekolah SLB Bapak Ibu. Kemudian ada tingkat kelasnya. Tingkat kelas ini bisa diisi nanti mungkin kalau PAUD ini B1, kalau SD kelas 1, 2, atau 3. Serta SMP mungkin kelas 7, 8, 9, dan SMA itu bisa kelas 10, 11, 12. Kemudian sertakan pula di dalam identitas modul ini tentang alokasi waktu pembelajaran. Yang mana alokasi waktu pembelajaran ini harus disesuaikan dengan jam pembelajaran di sekolah kita atau di satuan pendidikan kita. Sehingga nanti akan jelas alokasi waktu pembelajaran ini bisa memuat masa ketika kita mengajar. Sehingga jelas mulai jam 7.30 sampai jam 8, jam 8 sampai jam setengah 9, itu semua jelas. Dari awal sampai akhir, informasi identitas modul di dalam modul ajar itu bisa jelas. Kemudian identitas modul ini memberitahu bahwa ini merupakan kepemilikan serta tujuan modul ajar ini untuk siapa. Jadi jelas modul ajar ini adalah untuk para siswa kita. Sehingga di dalam identitas modul ini termaktub tentang identitas secara umum tentang modul ajar kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang kedua adalah terkait dengan yang namanya kompetensi awal Bapak Ibu. Di dalam modul ajar juga terdapat informasi kompetensi awal yang dimiliki oleh siswa. Kompetensi ini berupa pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki siswa sebelum siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran.
Untuk mengetahui kompetensi ini, guru biasa melakukan asesmen diagnostik atau asesmen yang dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk dilakukannya asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan membagikan kelompok belajar dengan kemampuan yang dimiliki oleh para siswa. Sehingga hal-hal tersebut membantu guru di dalam mengajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang mana kompetensi awal ini, setelah guru mengetahui tentang tujuan mengetahui kompetensi awal, ini juga untuk mengukur tentang hasil dari rancangan modul ajar yang kita buat. Apakah ada kemajuan di dalam belajar siswa atau tidak ada perubahan dari kompetensi awal yang memang sudah kita berikan kepada siswa tersebut. Jadi seyogyanya kompetensi awal ini sangat erat kaitannya dengan yang namanya kompeten awal siswa ketika mau belajar. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila. Komponen informasi umum tentang modul ajar yang terkait dengan profil pelajar Pancasila adalah merupakan salah satu capaian pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini menjadi tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter melalui konten maupun kegiatan pembelajaran dalam bentuk proyek. Sehingga kita harapkan profil pelajar Pancasila ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana karakter siswa di dalam menerima pembelajaran modul ajar yang kita buat. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, yang terkait dengan keempat adalah tentang sarana prasarana, yang mana komponen informasi umum tentang sarana prasarana ini berupa alat ataupun materi sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber bahan ajar yang dibutuhkan oleh peserta didik kita atau siswa kita. Sehingga contoh sarana prasarana yaitu tentang pemanfaatan teknologi di dalam kegiatan pembelajaran, semua sangat erat kaitannya dengan yang namanya sarana prasarana atau sarpras. Ada banyak sekali sarana prasarana atau sarpras yang memang sampai saat ini sudah diberikan oleh kementerian, dalam hal ini diberikan pemerintah, dalam hal ini kementerian, termasuk alat-alat atau perlengkapan teknologi. Bahkan saat ini di jenjang PAUD sudah diberikan alat-alat ataupun perlengkapan teknologi untuk penerima BOP kinerja di jenjang PAUD. Banyak sekali Bapak Ibu, mulai dari laptop, kemudian proyektor, kemudian lain-lain, macam-macam. Jadi banyak sekali. Kemudian Bapak Ibu yang kelima adalah tentang target peserta didik Bapak Ibu. Target peserta didik ini di dalam modul ajar ada beberapa kelompok tentang target peserta didik. Yang pertama adalah secara umum peserta didik tidak mempunyai kesulitan di dalam memahami materi modul ajar yang akan diajarkan. Dalam fase ini peserta didik sudah memahami, sudah mengetahui tentang apa materi yang akan diajarkan oleh para pendidik atau oleh para guru, sehingga mereka bisa menerima pembelajaran dengan baik. Kemudian tentang target peserta didik yang kedua adalah peserta didik ada yang mengalami kesulitan belajar dikarenakan mempunyai keterbatasan terhadap gaya belajar anak. Sulit konsentrasi, juga sulit memahami materi, serta tidak percaya diri merupakan salah satu dari kelemahan peserta didik di fase kedua ini, yaitu mengalami kesulitan belajar.
Kemudian yang ketiga Bapak Ibu adalah peserta didik memiliki kemampuan pencapaian yang tinggi dan dapat memahami materi dengan cepat sehingga memiliki keterampilan di dalam memimpin. Nah, inilah yang paling bagus Bapak Ibu. Fase ketiga adalah peserta didik memiliki kemampuan di dalam pencapaian yang tinggi dan dapat memahami materi dengan cepat sehingga mempunyai keterampilan di dalam memimpin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang selanjutnya adalah tentang model pembelajaran, yang mana model pembelajaran ini di dalam modul ajar juga terdapat komponen model pembelajaran atau rangkaian pembelajaran yang memang menggambarkan sistem pelaksanaan pembelajaran tersebut. Adapun bentuknya ada beberapa macam, yaitu ada pelajaran tentang pembelajaran tatap muka atau PTM, kemudian ada pembelajaran secara online, kemudian ada pembelajaran yang dikombinasikan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara online atau yang disebut dengan blended learning atau pembelajaran kombinasi. Model pembelajaran ini disesuaikan lagi dengan kebutuhan pelaksanaan pembelajaran di sekolah-sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah tentang komponen yang kedua adalah komponen inti. Komponen inti modul ajar. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sangat erat kaitannya tentang tujuan apa yang akan kita berikan untuk peserta didik kita, untuk anak-anak kita, untuk siswa kita, yang mana pelaksanaan pembelajaran atau tujuan pembelajaran ini yang disusun oleh guru ini sangat baik sekali ketika kita mampu dan juga memahami tentang modul ajar yang sudah kita susun, kemudian kita berikan kepada peserta didik kita. Sehingga siswa dapat memberikan beberapa contoh tugas yang memang tugas-tugas ini diberikan oleh para guru atau dilakukan di sekolah, dan juga tugas-tugas ini dapat sebagai pembelajaran untuk para siswa atau peserta didik. Tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu, ketika kita menghadapi berbagai permasalahan, tujuan pembelajaran ini sangat baik kita gunakan untuk memahami para siswa sehingga siswa nanti mengerti apa toh yang namanya modul ajar, sehingga mereka bisa mengetahui tentang modul ajar yang kita berikan ke mereka. Nah, tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran ini juga sangat erat kaitannya dengan komponen modul ajar yang bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan juga kebutuhan informasi tentang modul ajar yang bisa dikembangkan oleh sekolah atau satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang mana tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran ini yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik, kemudian juga profil pelajar Pancasila, dapat tercermin di dalam konten ataupun metode pembelajaran. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian yang kedua adalah tentang pemahaman bermakna. Ini maksudnya pemahaman bermakna Bapak Ibu. Sebelumnya tentang tujuan pembelajaran tadi, yang kedua adalah pemahaman bermakna. Yang mana pembelajaran bermakna ini merupakan informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya itu dapat peserta didik terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti dengan tujuan pembelajaran tadi, yang mana tujuan pembelajaran tadi memang harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen ataupun penilaian sebagai bentuk dari yang namanya unjuk pemahaman. Nah, tujuan pembelajaran tadi memang menentukan yang namanya kegiatan belajar Bapak Ibu. Tentang sumber daya yang digunakan, kemudian kesesuaian dengan keberagaman murid,
dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa juga dari berbagai bentuk seperti pengetahuan yang berupa fakta dan informasi dan juga prosedural, kemudian pemahaman konseptual, pemikiran dan pengenalan keterampilan, serta kolaboratif dan strategi komunikasi. Nah, itulah yang tadi dinamakan tujuan pembelajaran. Kemudian ada pemahaman bermakna. Dan yang ketiga adalah pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik. Mungkin tadi ketika pemahaman bermakna itu bisa seperti contoh-contoh kalimat yang memang sangat familiar dengan anak. Nah, contohnya manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Kemudian contoh lain mungkin bisa makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitatnya. Nah, hal-hal seperti inilah yang namanya pemahaman bermakna nanti yang akan diakumulasikan ataupun diimplementasikan di dalam perangkat ajar yang namanya modul ajar. Kemudian ada yang namanya pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri seorang peserta didik atau siswa. Pertanyaan pemantik ini memandu siswa untuk memperoleh pemahaman yang bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diberikan pada modul ajar tersebut. Bisa contoh seperti pada pembelajaran menulis cerpen. Guru dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apakah yang membuat cerpen itu menarik? Apakah yang membuat cerpen itu laku di pasaran, disukai oleh para pembacanya? Apakah yang kamu sukai dari pembuatan cerpen itu? Nah, itulah salah satu pertanyaan-pertanyaan pemantik yang memang nanti bisa kita implementasikan atau kita berikan di dalam modul ajar buatan kita tersebut. Kemudian yang keempat adalah tentang kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti di dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran harus dituangkan secara konkret, Bapak Ibu. Disertakan opsi ataupun pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang memang sudah direncanakan, meliputi 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup, yang mana berbasis metode pembelajaran aktif. Jadi terpusat pada murid, ada diskusi antara guru dengan murid, sehingga modul ajar ini dapat berjalan secara maksimal. Kemudian yang kelima tentang asesmen, Bapak Ibu, atau penilaian, yang mana asesmen ini digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ada beberapa jenis asesmen, Bapak Ibu, yang memang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik, yang tadi di awal sudah saya sampaikan untuk pemantik pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah asesmen selama proses pembelajaran atau formatif. Nah, asesmen ini saat kegiatan pembelajaran berlangsung kita bisa melaksanakan asesmen atau penilaian terhadap siswa-siswa kita. Kemudian yang ketiga adalah asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Nah, asesmen ini adalah asesmen ketika kita sudah selesai melaksanakan pembelajaran, sehingga kita bisa mengetahui dari anak-anak atau peserta didik kita tentang penilaian yang kita buat untuk mereka di akhir pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang keenam adalah tentang pengayaan dan remedial, Bapak Ibu.
Pengayaan dan remedial ini adalah kegiatan pembelajaran yang memang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Begitu. Jadi seperti asesmen tadi sudah kita jelaskan tentang jenis asesmen, kemudian bentuk-bentuk asesmen yang dilakukan. Nah, bentuk asesmen ini bisa yang pertama tentang sikap Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Ini dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdot. Kemudian yang kedua tentang asesmen yang bersifat performa. Ini bisa presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Kemudian asesmen yang ketiga bisa secara tertulis atau tes objektif atau IC. Nah, ini bisa seperti pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar atau salah, dan lain-lain. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian yang berikutnya adalah tentang pengayaan dan remedial Bapak Ibu. Pengayaan dan remedial ini adalah kegiatan yang pembelajarannya diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Sehingga pengayaan ini sangat baik bagi peserta didik kita ketika mereka memperoleh capaian tinggi dan potensi mereka secara optimal bisa tergarap. Kemudian yang remedial Bapak Ibu. Remedial ini diberikan kepada siswa kita atau peserta didik kita yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran yang bersifat mengulang. Nah, di dalam modul ajar ini biasanya ada beberapa siswa-siswa kita yang memang kurang paham Bapak Ibu. Kurang paham, kemudian nilai mereka atau asesmen mereka sedikit, kemudian mereka kurang memahami materi yang kita berikan, dan lain-lain. Nah, remedial ini diberikan kepada peserta didik kita atau siswa kita, sehingga mereka membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran yang bersifat mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, Bapak Ibu perlu memperhatikan mengenai diferensiasi. Contohnya lembar belajar ataupun kegiatan yang berbeda dengan kelas. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah refleksi. Refleksi peserta didik dan juga guru. Nah, refleksi peserta didik dan guru ini merupakan salah satu wujud atau bentuk nyata dari akhir proses pembelajaran kita, Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita harus mampu mengevaluasi tentang apa proses pembelajaran di dalam modul ajar yang kita buat. Apakah sudah sesuai dengan karakter siswa? Apakah sudah sesuai dengan pembelajaran yang kita berikan? Ataukah masih ada kekurangan-kekurangan yang harus kita lengkapi sehingga modul ajar ini bisa optimal, bisa diterima oleh peserta didik kita. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu tentang komponen lampiran modul ajar yang ketiga. Komponen lampiran. Nah, komponen lampiran ini ada 4 unsur yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang lembar kerja peserta didik. Kalau di kita dinamakan LK atau lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini, lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik, jadi bukan guru. Dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik yang non-reguler. Jadi lembar kerja peserta didik ini di dalam komponen lampiran sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada murid-muridnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah bahan bacaan guru dan murid. Bahan bacaan guru dan peserta didik atau murid digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran.
bahan bacaan guru dan murid ini bisa kita pelajari dari berbagai referensi Bapak Ibu. Bisa dari buku, bisa dari browsing di internet, bisa dari YouTube, maupun bisa dari berbagai perangkat-perangkat yang lain. Sehingga nanti potensi yang ada pada diri kita, insya Allah dengan adanya kita belajar membaca, ada referensi bahan bacaan, nanti bisa meningkat. Kemudian yang berikutnya tentang glosarium Bapak Ibu. Mungkin ini terlalu masih asing di telinga kita. Apa toh glosarium itu? Nah, glosarium ini merupakan suatu kumpulan atau istilah-istilah di dalam suatu bidang secara tertentu yang bersifat alfabetikal, yang mana dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium ini diperlukan untuk kata-kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan mendalam, sehingga nanti kita, para pendidik maupun peserta didik, itu bisa memahami tentang beberapa kata ataupun istilah yang memang ada di dalam glosarium, sehingga nanti kita tidak menjadi bingung. Kemudian yang berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi tentang sumber-sumber referensi yang kita gunakan di dalam pengembangan modul ajar kita. Referensi ini bisa dari sumber belajar dari buku siswa, kemudian dari buku referensi, dari majalah, koran, dari situs internet, lingkungan kita, narasumber, ataupun dari lain-lain. Nah, daftar pustaka ini merupakan kumpulan dari beberapa sumber pengetahuan atau sumber belajar yang memang nanti harus dilampirkan di dalam modul ajar buatan kita. Jadi nanti kita harapkan Bapak Ibu daftar pustaka ini bisa memuat beberapa sumber-sumber yang memang menjadi rujukan tentang lampiran modul ajar kita. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian kita belajar tentang prinsip penyusunan modul ajar, yang mana penyusunan modul ajar ini melalui pendekatan yang melalui tahap perkembangan dengan memperhitungkan berbagai hal. Yang pertama adalah memperhitungkan tentang karakteristik, kompetensi, dan juga minat peserta didik di setiap fase. Mulai dari fase fondasi di tingkat PAUD sampai fase yang paling atas. Nah, kemudian juga ada yang namanya perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antar kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Nah, gap atau jarak antar tingkat kompetensi ini yang terjadi di setiap fase ini harus seminim mungkin kita hilangkan. Jadi tidak ada jarak atau gap yang terlalu jauh antar kompetensi atau antar fase. Sehingga nanti dalam pembelajarannya modul ajar itu bisa melalui tahapan-tahapan atau langkah-langkah mulai dari fase terendah sampai fase tertinggi. Kemudian yang ketiga adalah melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Nah, ini erat kaitannya dengan karakteristik peserta didik. Ada yang suka menangis, ada yang suka bercerita, ada yang suka diam, dan banyak lagi. Nah, keunikan atau karakteristik dari masing-masing peserta didik ini, ketika kita lihat dari sudut pandang pelajar, tentunya memiliki berbagai macam kelebihan dan kekurangan masing-masing peserta didik. Sehingga ketika kita saling berhubungan, mereka saling berhubungan, didapat suatu momentum yang harus percaya bahwasanya modul ajar yang kita berikan kepada mereka itu bisa sesuai arah atau sasaran yang memang harus ada kepada peserta didik kita. Kemudian tingkat kematangan serta peserta didik itu tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Nah,
tingkat kematangan peserta didik ini juga sangat erat kaitannya dengan yang namanya karakteristik maupun kemampuan dari masing-masing peserta didik kita. Ada kalanya ketika peserta didik kita itu seorang yang pendiam, di sisi lain dia menjadi ceria ataupun menjadi seorang yang pemberani. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami tentang karakteristik para peserta didik kita yang memang siap untuk menerima pembelajaran yang kita ambilkan di dalam modul ajar kita. Bapak Ibu yang hebat, ini ada 4 kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar Bapak Ibu. Yang pertama, kriteria yang harus dimiliki oleh modul ajar yang kita buat adalah bersifat esensial. Nah, prinsip esensial ini, pemahaman konsep ini dari setiap pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Jadi esensial ini nanti kita harapkan pemahaman dari para guru di dalam membuat modul ajar untuk disampaikan kepada peserta didik atau para siswanya itu harus sudah sesuai dengan pemahaman masing-masing peserta didik ataupun guru-guru, sehingga dari setiap mata pelajaran itu bisa diperoleh pengalaman belajar yang baik, sehingga nantinya modul ajar yang kita buat itu bisa berlaku secara optimal terhadap peserta didik yang kita berikan modul ajar kita. Kemudian yang kedua adalah menarik, bermakna, dan juga menantang. Bagaimana ketika kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, di dalam menyusun modul ajar, itu harus mampu untuk membuat modul ajar yang semenarik mungkin, mempunyai makna, bersifat menantang, sehingga para peserta didik kita nanti akan menjadi penasaran, kemudian bisa menumbuhkan minat mereka untuk belajar dan melibatkan peserta didik secara aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Karena masing-masing jenjang, masing-masing umur, itu modul ajar berbeda-beda disesuaikan dengan tingkatan dan juga kemampuan dari peserta didik kita. Jadi prinsip penyusunan modul ajar ini yang harus dimiliki oleh modul ajar. Yang kedua tentang menarik, bermakna, dan menantang, ini memang harus dipahami dan dimengerti oleh para guru atau pendidik, sehingga mereka bisa membuat modul ajar sehingga bisa menarik, bermakna, dan menantang untuk para peserta didiknya. Kemudian yang ketiga adalah tentang relevan dan kontekstual, Bapak Ibu. Prinsip penyusunan modul ajar yang ketiga adalah harus relevan, harus kontekstual, karena berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, dan sesuai dengan konteks di waktu dan tempat peserta didik berada. Sehingga ketika kita membuat modul ajar, ketika kita menyusun modul ajar yang kita susun itu bisa relevan dengan kondisi lingkungan, dengan karakteristik peserta didik, dengan sesuatu hal yang ada di tempat tersebut. Sehingga nantinya ketika kita memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan modul ajar yang sudah kita susun, kita bisa membuat peserta didik itu mengetahui, sehingga sasaran kita untuk capaian pembelajaran itu bisa optimal. Kemudian prinsip penyusunan modul ajar yang keempat adalah berkesinambungan, Bapak Ibu. Yang mana berkesinambungan ini sangat erat kaitannya atau keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar peserta didik. Sehingga nantinya secara kontinu, secara berkesinambungan,
kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik itu bisa membuat modul ajar sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi nanti kita harapkan modul ajar yang kita buat itu bisa disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang yang memang atau warga sekolah yang memang berada di tempat tersebut, sehingga kegiatan pembelajaran yang kita berikan itu sesuai dengan modul ajar yang sudah kita susun. Bapak Ibu yang kami hormati, tentang prinsip penyusunan modul ajar ini mungkin nantinya di hari terakhir akan lebih dikupas tuntas oleh pembicara atau narasumber yang lain, karena prinsip penyusunan modul ajar ini ketika kita pelajari akan banyak sekali memakan waktu yang memang benar-benar lama, dan mungkin nanti di sesi terakhir saat hari kelima mungkin akan diberikan pembahasan atau pembelajaran khusus tentang yang namanya penyusunan modul ajar. Nah, ini Bapak Ibu tentang prosedur penyusunan modul ajar. Ketika seorang guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti beberapa tahapan sehingga didapatkan hasil yang optimal, ada evaluasi dan tindak lanjut, sehingga dibutuhkan analisa kondisi dan kebutuhan untuk tindak lanjut modul ajar di kemudian hari. Analisis kondisi dan kebutuhan ini tentang guru, peserta didik, serta sekolah atau satuan pendidikan, ini guru harus tahu. Guru perlu mengetahui tentang kondisi dan kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang mereka, serta sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar ini harus disesuaikan dengan kemampuan dan juga kreativitas guru. Jadi jangan dipaksakan ketika seorang guru belum memenuhi kualifikasi untuk membuat modul ajar, atau ketika seorang guru belum mampu untuk membuat yang namanya modul ajar, itu jangan kita paksakan. Sehingga nanti ketika kita membuat yang namanya modul ajar, itu mungkin teman-teman kita bisa membantu kita di dalam membuat yang namanya modul ajar. Kemudian prosedur yang kedua adalah identifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini guru memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan di dalam proses pembelajaran. Sehingga nanti identifikasi dan tentunya profil pelajar Pancasila itu dapat dijalankan secara optimal beserta para peserta didik atau siswa-siswa kita. Kemudian yang ketiga adalah menentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, guru dapat memilih hasil pengembangan sekolah atau mengacu yang sudah ada. Bagaimana tentang pembelajaran yang dikembangkan menjadi modul ajar ini bisa diterima oleh semua pihak. Guru bisa menerima, murid bisa menerima, masyarakat juga bisa menerima. Kemudian prosedur yang keempat adalah menyusun modul ajar yang berdasarkan komponen yang tersedia, yang mana selain komponen inti, kita sebagai guru juga dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada saat itu. Sehingga ketika kita membuat modul ajar, kita tidak bingung. Yang kelima adalah tentang pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah ditetapkan, sesuai modul ajar yang telah disusun. Sehingga nantinya modul ajar ini di dalam pelaksanaan pembelajaran kepada peserta didik itu dapat berjalan secara optimal. Kemudian yang ke-6 adalah tentang evaluasi dan tindak lanjut dari penyusunan modul ajar.
Setelah kita melakukan pembelajaran, kemudian mungkin guru mengevaluasi tentang efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya, mungkin seorang guru nanti bisa membuat modul ajar yang sederhana ataupun yang fleksibel, sehingga suatu hari ketika kita menggunakan modul ajar ini di dalam kondisi tertentu, itu sudah bisa kita gunakan secara optimal. Bapak Ibu, ini materi yang kami berikan ini bersifat pedoman atau petunjuk praktis bagi Bapak Ibu guru, bagi sekolah atau stakeholder yang dalam mengembangkan ATP dan juga modul ajar itu masih kesulitan. Jadi kita berbagi untuk sesuatu hal yang memang bermanfaat bagi teman-teman dan juga orang banyak, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yang harus Bapak Ibu ingat adalah bahwasanya guru, sekolah atau stakeholder dapat menggunakan referensi yang lain sesuai dengan kondisi dan lingkungan peserta didik untuk sekolah atau satuan pendidikan panjenengan. Nah, panduan ini yang sudah kami berikan kepada Bapak Ibu semua, materinya, ini lebih menekankan kepada konsep, lebih menekankan kepada prinsip, lebih menekankan kepada prosedur di dalam mengembangkan ATP dan modul ajar. Kemudian materi yang kami berikan ini, Bapak Ibu guru dapat mengembangkan sendiri sesuai dengan